Oke, jadi hari ini kita akan mempraktikkan teknik dasar futsal di mana ada mengontrol bola, passing dan dribbling. Jadi di sini saya akan mempraktikkan yang pertama itu kontrol bola. Mana ketika bola datang apa yang harus kita lakukan. Jadi saya akan berikan contoh dan patulannya adalah dinding. Oke. Jadi teman-teman, ketika kita passing, terus kontrol bolanya itu menggunakan telapak kaki. Karena ini futsal, jadi penggunaan kontrol bolanya itu adalah telapak kaki. Saya contohkan lagi. Dia telapak kakinya yang menahan bola, bukan kaki bagian dalamnya. Oke, saya ulangi. Ketika bola datang, sekencang apapun itu, kalau kita kontrol dengan kaki bagian dalam, bola itu akan berhenti. Jadi teknik untuk mengontrol bola di futsal itu yaitu menggunakan telapak kaki. Kemudian teknik dasar yang kedua itu adalah passing. Passing itu ketika kita mengoper kepada teman kita untuk membentuk serangan. Passing itu harus sesuai dengan tujuan kita, karena kalau arahnya tidak sesuai maka kita akan kehilangan bola. Jadi ketika kita memassing, mata kita tertuju kepada bola dan kepada kawan kita yang akan menerima bola, supaya bola menuju kawan kita itu sesuai, nggak lari kemana-mana. Oke, saya praktikkan tekniknya itu menggunakan kaki bagian dalam. Sebenarnya gini, perkenaan bola itu di sini. Nah, jadi ini pergerakan bola itu samping bola, jangan ke bawah. Kalau dia ke bawah dia nanti akan disongkel. Jangan terlalu di atas, karena di atas nanti dia tidak bisa bangun. Nah, jadi dia itu pasti tengah. Sesuaikan. Tengok pertama kawannya, terus passing. Oke, sini saya akan praktekkan contohnya. Saya akan menjelaskan juga nanti soal ini. Oke, saya masuk terlebih dahulu. Kasih kaki bagian dalam. Oke, saya ulangi. Dia perkenaan bolanya itu di tengah. Saya contohkan yang salah. Dia kalau perkenaan bolanya di bawah. Kalau perkenaan bolanya di bawah, dia akan kecongkel kayak tadi. Contoh yang salah juga, jika perkenaan bolanya itu di atas. Dia nggak akurat karena perkenaan bolanya itu datang. Nggak akurat dia. Yang akurat itu perkenaan bolanya itu kaki bagian dalam mengenai tengah bola. Ini ya. Oke. Seperti itu. Jadi teknik dasar yang kedua itu adalah passing. Yang kedua, jadi passing itu ada yang pertama itu passing kontrol, baru passing lagi. Ada juga yang passing langsung passing, satu sentuhan. Nah, jadi satu sentuhan itu akan kita contohkan juga. Itu merupakan teknik dasar juga. Nah, ada yang kontrol dan passing, dan ada juga langsung passing. Dia satu sentuhan. Seperti ini contohnya.
perkenaan bolanya itu sesuai yang tadi juga. Dia kaki bagian dalam mengenai tengah bola. Iya. Nah, jadi kalau sesuai maka akurasi pasti kita juga akan bagus. Jadi terutama yang kita perhatikan itu adalah akurasi pasti kita. Karena kalau akurasinya tidak sesuai nanti kita akan kehilangan bola dan akan tercipta gol untuk lawan. Jadi perlu diperhatikan perkenaan bola itu sesuai supaya akurasi dan bobot passing kita itu sesuai. Oke, saya ulangi lagi. Yang contoh passing yang satu sentuhan. Nah, seperti itu. Ya, oke. Seperti itu contoh dari passing satu sentuhan. Tapi tergantung kondisi. Jika kondisi tidak memungkinkan baru kita lakukan kondisi yang satu sentuhan. Jika kondisi masih bisa dikondisikan maka gunakanlah stop ball. Itu kontrol bola. Kontrol bola seperti yang saya bilang tadi yaitu menggunakan kaki bagian dalam. Kontrol arahkan. Datang bola kontrol arahkan. Arahkan kemana yang kuat, arahkan. Datang bola, arahkan. Nah, bisa saya contohkan. Wah, langsung diarahkan dia, kanan apa ke kiri, supaya ruang terbuka langsung. Nah, passing, stop bola. Tahu? Oke, jadi kontrol bolanya harus menggunakan kaki bagian dalam. Kalau kita menggunakan kaki bagian luar, ternyata akan susah karena ini permainan di bola futsal. Oke. Nah, jadi itu selanjutnya itu dribbling. Dribbling itu kita menggiring bola menggunakan kaki bagian luar dengan sentuhan-sentuhan kecil. Nah, kenapa saya bilang sentuhan-sentuhan kecil? Karena dia kalau sentuhan dengan kuat maka bolanya akan jauh. Di futsal tidak bisa karena sentuhan-sentuhan kecil itu supaya bola tidak jauh dari kita. Dia pelan supaya bola tidak jauh dari jangkauan kita. Dia menggunakan kaki bagian luar. Oke. Nah, dribbling menggunakan kaki bagian luar, tapi juga ada yang menggunakan kaki bagian dalam. Dikombinasikan. Cuma mengenai teknik dasarnya itu menggunakan kaki bagian luar. Seperti ini. Saya contohkan. Nah, seperti itu. Jadi teknik dasarnya itu yang pertama mengontrol bola, passing, kemudian dribbling, dan yang terakhir itu ada shooting. Nah, jadi shooting kita menundukkan gawang. Shooting itu perkenaan bolanya itu punggung kaki, sini, punggung kaki. Kaki kiri pasti samping bola, seperti ini. Terus shooting menawar punggung kaki. Ini. Jadi tekniknya seperti itu. Jadi ketika kita shooting, kaki di samping bola terus ini. Apa? Karena powernya kuat. Kalau kita menggunakan punggung kaki, karena merupakan shooting untuk mencetak gol. Nah, jadi kalau untuk mencetak gol kita harus menggunakan power kita yang sekuat-kuatnya untuk menembus super lawan. Oke, jadi itu yang pertama itu kontrol bola menggunakan telapak kaki seperti ini, kemudian passing menggunakan kaki bagian dalam, ini, kemudian dribbling menggunakan kaki bagian luar dengan sentuhan-sentuhan kecil, pelan-pelan. Kemudian shooting menggunakan kaki bagian luar. Kaki kiri perlu diperhatikan berada di samping bola. Dan ini.
dari seperti itu, kita harus memperhatikan beberapa tekniknya. Karena kalau kesalahan teknik, yang pertama itu akan terjadi cedera. Yang kedua itu bobot dan tidak sesuai juga. Nanti bola ini menuju kawan kita ketika kita passing, kalau tidak sesuai dengan tekniknya, maka akan kita kehilangan bola. Jadi perlu kita perhatikan ketika passing menggunakan kaki bagian dalam, ketika dribbling menggunakan bagian luar supaya lebih nyaman dengan sentuh-sentuh kecil. Kemudian shooting menggunakan kaki bagian luar. Dan ketika bola datang, kontrol bola harus menggunakan arahkan. Oke? Arahkan. Itulah keempat teknik dasar yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.